Karena kalau kita curhat kepada manusia, misal kepada teman ataupun sahabat, sangat mungkin mereka juga bocor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan yang maksa pisah denganmu akan jadi sangat menderita saat kamu lakukan hal ini. Jadi kenapa mantan memaksa berpisah dengan kita? Karena memang mantan suka melihat kita susah. Ya. Nah, maka ketika yang terjadi sebaliknya, perpisahan itu tidak membuat kita susah, itu yang akan membuat mantan jadi amat sangat menderita. Nah, jadi saat perpisahan itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Satu, menghindari jangan sampai keadaan kita yang susah itu mantan tahu. Nah, karena itu lebih baik tidak usah curhat ya. Kita curhatnya dalam doa kita saja kepada Allah. Karena kalau kita curhat kepada manusia, misal kepada teman ataupun sahabat, sangat mungkin mereka juga bocor ya. Karena apa? Karena mereka juga mengenal baik mantan, mengenal baik teman-temannya mantan. Nah, apalagi jika kita sampai curhat di media sosial, seluruh dunia bisa tahu tentang penderitaan kita setelah mantan mengkhianati kita. Melihat kita susah, mantan akan bahagia. Kalau mantan tidak mau melihat kita susah, maka tentu dia tidak akan pernah mengkhianati kita, tidak akan pernah memaksa berpisah dengan kita. Apapun keadaan diri kita, dia akan menerimanya dengan bahagia. In tamsaskum hasanatun tasukhum wa in tusibkum sayyi'atu yafrahu biha. Jika kamu mendapatkan kebaikan, maka mereka akan menjadi bersedih hati. Tapi jika kamu mendapatkan kesusahan, maka mereka akan bergembira karenanya. Ya. Nah, jadi satu, menghindari curhat. Yang kedua, kita berusaha untuk sebaik-baiknya agar setelah perpisahan itu kita jadi tambah keren. Karena itu tuh yang akan membuat mantan jadi sangat menderita. Saat melihat kita tambah keren, kita tambah cakep, follower kita di media sosial bertambah dengan pesat ya. Bagaimana mantan tidak menjadi stres ya? Tidak hanya penampilan kita yang tambah oke, tambah keren ya. Karena seiring dengan penampilan yang tambah keren itu, fans juga akan berdatangan, termasuk orang-orang yang menginginkan untuk jadi pendamping hidup kita. Ya. Jadi ketika mantan melihat hidup kita sepi, tidak ada orang yang menginginkan kita dan seterusnya, ya mantan senang. Tapi ketika mantan melihat ada begitu banyak orang yang berlomba-lomba untuk jadi pendamping hidup kita, nah itu tuh yang akan membuat mantan jadi merasa amat sangat menderita. Ya, apalagi orang-orang yang bersaing berlomba-lomba untuk mendapatkan perhatian kita, levelnya jauh lebih keren daripada levelnya mantan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga ya, kemapanan itu sangat penting. Karena apa? Karena ketika mantan melihat kita semakin mapan, itu juga akan membuat dia menjadi iri. Ya, melihat hidup kita enak, kita bisa membeli segala apa yang selama ini cuman bisa dia bicarakan.
cuman bisa dia bayangkan, nah, itu akan membuat mantan juga tambah menderita. Nah, karena itu ya, orang boleh kecewa, orang boleh marah, dan itu energi yang sangat besar. Tapi tidak usah dilampiaskan dengan marah-marah kepada mantan. Tidak ada gunanya juga. Kita marah seperti apapun itu tidak akan pernah membuat dia kembali kepada kita. Tapi kalau kita kaya raya, itu yang akan membuat dia jungkir balik untuk datang kepada kita. Nah, karena itu kuncinya kerja, kerja, dan kerja. Energi yang besar itu kita manfaatkan untuk bekerja dan membuat perubahan pada kehidupan kita. Kalau manusia mengeluh, itu tidak akan mendatangkan rezeki untuknya. Banyak di antara kita kalau dinasehati, ayo kita coba mulai bekerja. Apa jawabannya? Mau kerja apa? Lah belum dicoba, sudah pesimis dulu. Tapi kalau kita mencoba untuk memulai, meskipun gagal, kita akan tahu apa yang harus kita kerjakan. Karena kita bisa belajar dari kegagalan kita agar jangan sampai gagal lagi di kemudian hari. Wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Kalau kita berusaha untuk sukses dan mapan, insya Allah akan Allah berikan jalan untuk itu. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.